Baik pemirsa Sumatera Utara, kembali lagi kami Markombur setiap jam 3 sore kita berkompur dulu dan kami sapa pemirsa di rumah, tolong tahan dulu ya, tahan dulu jangan war takjil. Nanti war takjilnya jam 4 aja setelah selesai Markombur. Saya Putra Andika Siagian hari ini akan memandu acara ditemani oleh rekan saya. Tentunya bersama saya Nur Hasanah. Di sini kita akan membahas seputar ya tema pembahasan yang sangat berkembang sekarang, yaitu menjaga harga lewat operasi pasar murah. Nah, ini kabar bahagia nih buat ibu-ibu. Biasanya kalau berbicara tentang operasi pasar murah, wah di mana nih ada titik-titik yang ada pasar murahnya seperti itu ya. Nah, untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya bersama narasumber boleh banget hubungin kita sekaligus di 0811 6100386. Hasanah ulangin sekali lagi di 0811 6100386. Pemirsa di rumah boleh tanya apa saja seputar tema pembahasan kita yang sangat luar biasa, dan tentunya kita juga sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa juga ya Bang Putra ya. Iya benar. Nah di samping abang ini sudah hadir ya, yang sering datang kita undang kalau udah urusan Sudah harga tak lain ya. dan tak bukan ya. Iya, ini ada ayahanda kita Pak Sujatmiko selaku Kabid Perdagangan Dalam Negeri di Sperindak SDM Sumatera Utara. Ya, silakan Pak. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nanti kita akan korek-korek bagaimana titik-titik lokasi ini operasi pasar. Karena bulan Ramadan ini pastinya harga-harga tidak bisa dikendalikan tanpa adanya operasi pasar. Sebelah sana ada siapa? Tentunya di samping sana sudah ada Bapak Arif Mandu ya, selaku pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa ya Pak ya? Baik. Baik ya. Dan tentunya sudah siap untuk membagikan informasi seputar dari operasi pasar murah ya Pak ya? Baik, siap. Oke. Baik, ini kita tanya-tanya nanti, pemirsa juga nanti silakan ya kalau ingin bertanya melalui line telepon tadi ya. Nah yang pertama kita ke Pak Sujatmiko dulu. Iya langsung ditodong ya. Langsung ke Pak Sujatmiko aja nih ya kan. Boleh aja dulu ke Boleh Pak aja. Arif, ya kan? Boleh juga ke Pak Arif dulu, nanti Pak Arif yang nyambutnya ya kan. Nah menjaga harga lewat operasi pasar murah. Nah sampai dengan saat ini kalau kita lihat memang harga ada yang terkendali, stok juga tidak terlalu kurang ya Pak ya. Tapi masalahnya adalah ada juga beberapa bahan pokok yang memang harganya itu tetap berada di atas. Melambung tinggi. Iya, dia tetap di atas, saja standby di atas saja ya kan. Nah, bagaimana mungkin strategi dari Disperindak inilah Pak, Disperindak SDM Sumut ini untuk mengendalikan harga pasar ini? Salah satunya kan memang lewat pasar murah Pak ya kan. Nah, apakah pasar murah ini sudah dilaksanakan sejak sebelum Ramadan atau pas mau Ramadan ini aja ya kan? Atau iya ada momen-momen tertentu nih Pak. Iya, mungkin bisa dijawab Pak. Ya. Terima kasih Bang Putra. Selamat sore Bu Hasanah, Mbak ya. Wawa aja Pak. Bawa ya. Iya, terima kasih sekali lagi Bang Putra. Sebelum kita ke pasar murah, tentunya apa langkah-langkah kita di awal untuk menetapkan pasar murah itu. Ya tentunya kita mulai dari monitoring ya, monitoring harga-harga di pasar-pasar tradisional. Karena harga pasar di pasar tradisional ini yang menentukan inflasi kita. Jadi pencatatan Badan Pusat Statistik ya bahwasanya harga-harga itu apakah masih terjangkau ya sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Begitu harganya sudah seperti yang Bang Putra sampaikan tadi, sudah mulai ada tanjak-tanjakan ya, dan masyarakat juga sudah mulai gelisah ya, kita hadir di situ. Nah, melihat harga tadi sudah di atas itu, disitulah kita tetapkan untuk titik-titik pasar murah. Nah, tentunya dalam hal ini kita nggak bisa sendiri, kita kerjasama dengan para produsen maupun distributor yang menjual ataupun yang memproduksi bahan pokok kita. Ya, untuk itu kenapa kita harus bekerja sama dengan produsen maupun distributor? Karena kita namanya pasar murah.
harganya itu tak Harus boleh murah. harus murah gitu ya kan. Kalau nggak murah kita marahin nanti Pak Arif ya kan. Oh Pak Arif ini nggak bisa lagi, harganya ini udah di atas harga eceran yang sudah ditetapkan. Dan memang Bulog menjaga itu, jaga harga itu jangan sampai lebih daripada harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, lalu kami juga melihat kenapa harus di titik A, di titik B Iya, yang itu kita Pembagian titik-titik. tetapkan. Nah, kita mengharapkan ya masyarakat yang jauh dari pasar, ya, yang jauh dari pasar. Nah, makanya anggotanya Pak Arif ini kalau udah kita minta Pak Arif, udah nggak ada masalah dimanapun kita, yang penting masih NKRI kita ikut. Dia luar biasa Pak Arif nih. Terus mendukung kita begitu kita minta untuk pelaksanaan pasar murah, ya beliau terus respon dan memerintahkan karena Bulog ini bukan hanya di Medan, ya, tetapi ada di kabupaten kota yang lain. Nah, jadi kita juga menetapkan pasar murah ini tadi tidak hanya di kota Medan, tetapi di kabupaten kota yang lain. Nah, dalam hal HBKN untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri ini, ya tentunya kita melihat segmen pasar itu yang kebanyakan masyarakatnya yang merayakan Ramadan dan Idul Fitri. Nah, ini strategi-strategi kita menetapkan titik-titik pasar murah. Dan kemudian tentunya ada permintaan. Ya, ada permintaan dari apakah OPD ataukah LSM, ya, atau langsung masyarakat yang mengharapkan dilaksanakan pasar murah di desa ataupun kecamatan yang bersangkutan. Nah, mereka buat surat ke kita, lalu kita tanggapi, ya, dan kita koordinasikan dengan distributor dan produsen supaya bisa sama-sama melaksanakan di tempat-tempat tersebut. Untuk sementara itu dulu, Bang Putra. Saya menunggu titik-titiknya itu di mana aja. Mungkin Pak bisa di yang hari ini yang terlaksana, mungkin hari ini sedang existing ya. Iya. Di titik mana Iya, itu Pak? betul. Nah, hari ini kita sudah sedang melaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 22 di kawasan industri Medan. Oh, Di Kim ya. Di Kim. Ini yang kedua. Kemarin itu tanggal 27, 28 dan 29 Februari. Kita laksanakan juga di kawasan industri Medan. Kenapa di sana dilaksanakan ini yang titik yang kedua? Karena permintaan masyarakat kemarin itu antusias sekali. Antusias, betul. 3 hari kita laksanakan. 3 hari. Luar biasa Flash sale berarti penjualan. Flash sale. Ya. Langsung habis ya. Langsung habis. Ya, selama 3 Nah, hari. itu tergantung tanggalnya juga Pak. Itu Iya. pas Karena mudah. Betul. karena waktu orang tuh udah gajian langsung belanja. Ya, tapi karena bahasanya itu bahasa pasar murah, ya. Orang pada menyerbu ya Pak ya. Jadi ya ekonominya pas-pasan pun yang penting ada yang murah gitu kan. Jadi mereka datang berbondong-bondong. Gitu. Oh, seperti itu ya. Baik, Jadi ini luar biasa sekali ya. 3 Pak ya. Ini mulai Yang kedua. start ini. Oh, 3 hari ke depan. 3 hari ya? ke depan. Oke, oh, di Luar Kim ya biasa ya. pemirsa ya. Ya, di Kalau kawasan mau industri beli Medan. minyak, Iya ya, kan, gula beras, ya, bisa beli nih. martabak nggak ada di sana. Jangan cerita martabak, masih lama kita buka puasa ya. Oke. Baik, ini kita ke Pak Arif Mandu ya. Pak, kalau kita berbicara tentang operasi pasar murah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sujatmiko ya. Bahkan Bulog sendiri ini selalu bisa menerima callingan kapan saja ya. Iya. Dan kita juga pengen tahu nih Pak, bagaimana ketersediaan sebenarnya dari Bulog itu sendiri? Apakah memadai per Maret ini Pak? Iya. Iya, iya, baik. Baik, Mbak atau Kak ini panggil Kak Hasanah. Kak sama Hasanah Bang aja ya Pak ya. Hasanah aja. Iya. Jadi yang pertama barangkali saya sampaikan posisi stok ya. Saat ini ada kurang lebih 20.000 ton beras dan saat ini kapal masuk lagi 20.000. 20.000. Jadi aman lah, cukup menghadapi Lebaran nanti ini apa kami tambah terus. Baru bongkar kemarin selesai 10.000, ini masuk lagi 20.000. Yang beras ya Pak ya? Beras, khusus beras ya.
Jadi kalau masuk 20.000 ya bisa 40 ribuan lah stok. Nah, nanti setelah itu ada lagi 30 ribuan lagi nyusul. Jadi istilahnya ini kita penyaluran keluar tapi pemasukan lagi, jadi mutar aja. Jadi selain beras juga kami ada gula, ada kurang lebih ada 1.000-an ton. Ada minyak goreng sekitar 80.000 liter. Dan juga terigu ada 14 ton. Nah inilah untuk memenuhi pasar murahnya Pak Miko. Miko ya. Pas Miko ya. Ya. Jadi kalau kami saat ini sebenarnya kalau istilah dulu operasi pasar. Kalau sekarang namanya SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Nah SPHP ini kami lakukan sepanjang tahun. Jadi tidak hanya menghadapi momen-momennya, Pak, hari-hari ya? besar keagamaan, jalan terus. Mau hari besar keagamaan, mau tidak jalan terus. Jadi dari Januari sampai Desember nanti jalan terus. Nah Januari sampai dengan saat ini sudah kurang lebih 25.000 ton ya, kami SPHP atau operasi pasar. Saya ketemu loh Pak berasnya di Alfamart, itu kayak di Mart ya. Wow, muncul dia di situ. Ya termasuk SPHP retail ya? modern juga kita isi. Untuk memperluas ya jaringan penjualannya. Jadi di samping SPHP jalan ya tadi pasar murah atau gerakan pangan murah. Nah ini kalau kami kerjasama dengan Disperindak Provinsi maupun Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Di samping itu juga Disperindak Kabupaten Kota. Karena saya dorong teman-teman cabang. Karena cabang saya ini kan ada 8 cabang nih tersebar di seluruh wilayah 33 kabupaten kota Sumatera Utara. Jadi saya bilang ya Disperindak Kabupaten ajukan saja di cabang Bulog di wilayahnya. Ya, di wilayahnya. Kalau ingin melaksanakan Operasi pasar murah atau gerakan pangan murah. Baik Disperindak maupun Dinas Ketahanan Pangannya. Karena kalau kami ini kan istilahnya beliau yang merencanakan di mana titik, kami menyiapkan barangnya. Kami datang menjual di situ. Karena Disperindak kan bisa menggerakkan semua distributor yang ada ya. Sehingga pasar murah itu rame, jadi tidak Bulog sendiri. Ada yang lain, ya mungkin. Apalagi menjelang Lebaran nanti mungkin UMKM dilibatkan. Kue-kue Lebaran, ya jual lah situ. Oh, jualan juga Pak, itu termasuk baju ya? koko mau jual situ. Artinya nanti abang kita lah yang ngatur itu, ya mau diundang siapa-siapa saja dalam momen pasar murah atau gerakan pangan murah itu kan. Kalau beras, gula ya dari Bulog kami Bulog, siap. ya. Nanti mungkin dari distributor yang lain, ada jual sirup. Seperti bazar gitu ya Pak? Bazar. Jadi kayak bazar ya. Ikan kaleng. Pasar lah. Sate. Jadi biar rame. Jadi semua ya termasuk UMKM yang pengrajin kue lebaran. Pajang kue lebaran. Nanti itu nanti saya kira nanti menjelang itu ya dibuat titiknya. Saya kira perlu diundang semua termasuk UMKM yang pengrajin kue-kue lebaran juga ya. Supaya lebih semarak ya. Jangan Bulog sendirian ya Pak. Kalau Bulog sendiri kurang rame gitu Kurang kan. rame ya. Jadi di semua distributor dan yang bisa menggerakkan di situ ya beliau lah Disperindak. Jadi dalam rangka menjaga stabilitas harga dan juga inflasi ini, selain SPHP tadi, pasar murah atau gerakan pangan murah, kemudian kalau bilang kami ada pasar keliling juga kerjasama dengan PD Pasar. Selain PD Pasar mengisi 43 pasar yang di wilayahnya, ada mobile. Misalnya hari ini kelurahan A, besok kelurahan B, pokoknya Muter-muter terus. mutar-mutar, pindah-pindah. Kemudian juga ada bantuan pangan. Itu biasanya Pak seharian atau Ya. sekitar 3-4 jam aja gitu Ya, Pak? pokoknya satu mobil itu habis ya. Oh habis, flash sale loh berarti ya? Oh, mekanisme yang ininya seperti apa Pak? Biasa. Ya, Satu perharinya itu ada batas berapa karung beras atau berapa beras, ada kilo spesifikasinya? satu mobilnya tuh muat ya mungkin 5 ton. Oke. Jadi sesuai kemampuan mobil box. Ya. Daya- Campur lah itu ya minyak di situ. campur Semuanya minyak, ya. gula. Gula, ya. Jadi pindah-pindah untuk mendekatkan ke warga. Masyarakat, ya. Iya. Di samping tadi toko-toko retail modern kita isi supaya penyebarannya semakin meluas. Nah, di samping itu ada bantuan pangan. Nah, bantuan pangan ini 10 kilo per kakak per bulan.
Kalau ini gratis malah, Iya. dari pemerintah gratis. bantuan Ini pangan. kemarin tadi abang lihat tuh di Marelan ada. Ada pembagian. Pembagian. Nah, Mereka jadi naik kami beca. kerjasama, Rame-rame. kami kerjasama dengan PT Pos. Oh. Nah, kami siapkan stoknya, PT Pos yang membagikan, ke warga. Oh, itu yang numpuk berarti di kantor pos itu Pak ya? Ya, itu by name by address, sudah ada data ininya kan. Itu juga penerimanya. termasuk bagian dari upaya Upaya pengendalian menjaga juga. stabilitas harga. Artinya kalau masyarakat ini kurang lebih 934.000 sesumut, yang ini mendekati 1 juta orang nih kakak. Artinya apa? Kami siapkan kurang lebih ya 934 ton lah per bulan untuk bantuan pangan itu. Oke. Artinya kalau masyarakat dapat bantuan pangan kan tidak perlu ke pasar lagi. Iya, tentunya sudah Mengurangi orang ke tercover. pasar juga tidak mendorong harga naik. Iya. Siap. Jadi itulah beberapa instrumen dilakukan untuk menjaga stabilitas harga. Dan kemudian perkembangan perberasan, rapat TPIP dan TPD provinsi, pusat dan provinsi kemarin, daerah laporan BPS itu memang Februari kemarin produksi agak kecil. Oke. Sehingga kemarin harga beras fluktuatif kan. Tapi mulai bulan Maret itu produksinya sudah Naik, signifikan naik. Baik Pak Arif, Dan kita nanti tahan di dulu April, Pak Arif. lebih Kita naik lagi. mau iklan dulu, tapi iya. nanti kita tanya ini Boleh, karena kita spill ya. karena kita Harganya berapaan sih sekitar ya? Penasaran juga ya. Karena kita mendengar kemarin bersama Bapak PJ Gubernur baru panen raya ya di beberapa kabupaten kota. Baik, mari kita dengarkan lagu dari Follow Band Pintu Surga. Silakan Pak. Ya baik pemirsa, kembali lagi segmen 2. Ini kita akan tanya-tanya lagi ke Pak Arif tadi ya. Ada yang terputus Terjeda tadi ya. ya kan. Nah, karena Pak Arif mau bilang masalah tentang periode panen ya. Yang kemungkinan nanti di Maret dan April ini kita memiliki banyak stok bahan pangan terutama beras ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin bisa disambung tadi Pak bagaimana Ya, mungkin terjadi sekarang ini panen yang mulai perlahan-lahan ya mengisi stok beras di Indonesia. Silakan Pak. Jadi memang pengaruh El Nino kemarin, Januari itu kan bermulai hujan ya, hujan penanaman, terutama di sentra besar di Jawa khususnya, lari sampai ke Sulawesi Selatan. Nah kemarin laporan BPS pada rapat TPIP dan TPD seluruh Indonesia dipimpin Pak Mendagri ya, BPS melaporkan bahwa panen ini hasil produksi di Februari memang agak rendah, makanya harga beras kemarin agak fluktuatif ya harganya. Tapi di Maret mulai ada peningkatan signifikan. Dan perkiraan di April jauh lebih meningkat lagi. Sehingga harapan kita termasuk di semua ini kan panen mulai merata termasuk di Aceh ya. Jadi mudah-mudahan panen semakin meluas ini ya dengan sendirinya hukum pasar kan supply demand-nya kalau imbang ya harapan kita ya harga beras mulai agak stabil. Nah, sekarang pun sebenarnya kalau kilang kita tanya sudah ada penurunan 1000-an ya dibandingkan bulan Februari kemarin. Rp1.000 per kilo. Oke. Nah, biasanya yang Februari dia jual 13.500 per kilo, sekarang 12.500. Artinya ada penurunan 1000-an. Nah, ya mudah-mudahan ini juga sambil tadi kita imbangi dengan SPHP, Gerakan Pangan Murah, ada penyaluran bantuan pangan. Nah, sehingga artinya kita pressure terus supaya harga istilahnya tidak. Tapi kalau kemarin kunjungan Bapak Presiden sempat ke Tanjung Balai pasar itu kan beliau statement. Wah ini beras bulog ada 11.500 atau 57.000 per 5 kilo. Kan? Dan beras umum juga cuma 12.500. Artinya beliau menyampaikan bahwa di Sumut ini masih jauh lebih baik dibandingkan provinsi lain. Alhamdulillah. Ya, artinya masih kalau kita yang kemarin ribut kan di Jawa, Jawa memang efeknya secara nasional. Nah, tapi kalau kita di sini sebenarnya aman-aman Aman aja, aja ya. aman aja. Aman aja Pak ya. Ya, Cuma kalau di Jawa ribut kan jadi isu nasional. tren ya kan. Isu nasional, tapi seakan mempengaruhi secara keseluruhan. Padahal tidak ya Pak. Padahal tidak. Kita di sini El Nino kan moderat, artinya panas tetap ada hujan. Barusan Jadi tadi produksi juga tetap jalan. Tetap kan? jalan. Walaupun karena daerah lain minus, ya produksi sebagian sini pasti lari keluar. Tapi ya minimal ada produksi juga masuk sini kan. Berarti untuk Sumut sendiri sudah swasembada sudah bisa lah ya Pak. Ya kalau Dinas Pertanian menyampaikan bahwa produksinya sudah surplus. Surplus ya. Ya. Nah, tapi namanya hukum pasar kan tidak bisa kita cut, tidak boleh keluar.
Iya. Pasar perdagangan umum bebas saja. Bisa meminta ya Pak ya? Iya, sama halnya cabai kan. Iya. Kadang-kala cabai sini naik. Padahal di sini sentra produksi juga kan. Iya. Nah, tapi kalau di luar mahal, produksi sini lari keluar. Begitu lari keluar sini kurang. Kurang, sini Begitu mahal. kurang naik juga. Naik lagi. Naik juga jadinya ya kan? Ya hukum pasarnya seperti itu. Permintaan penawaran ya? Iya. Oke, Supply baik. demand-nya harus imbang terus. Harus imbang ya. Supply demand. Baik, kita ke Pak Sujatmiko ya. Pak, ini terkait dari operasi pasar murah. Pak, ini kan mungkin ya kalau kita bilang ya tidak lepas nih dari kebiasaan orang Indonesia. Kalau misal ada yang murah-murah nih pasti diborong nih Pak, panik Iya. buying ya. Panik buying. Ini apakah menimbulkan penimbunan nanti ya? Iya. Ujung-ujungnya nih bagaimana Pak kondisi di lapangan Pak? Ya. Eh, masyarakat belanja itu tentunya sesuai dengan kemampuannya, ya. Jadi untuk menimbun itu biasanya para distributor, ya produsen, begitu ya melakukan penimbunan. Nah kalau masyarakat itu untuk saat ini barangkali ekonominya bisa terukur lah ya, sesuai pasti dia belanja sesuai dengan kemampuan keekonomian dia pada saat itu. Karena kalau dia borong, ya dia habiskan dananya untuk beli kebutuhan yang lain. Iya. Apalagi ini mau menghadapi Beli baju lebaran Idul lagi Fitri, ya kan? segala macam ya. Dan kita yakin juga tidak akan mungkin masyarakat itu belanja pada di momen-momen ini ya, pasar murah yang kita laksanakan, itu melakukan pemborongan ya, diborong habis gitu. Dan kita akan batasi. Oh, ada pembatasan Ada Pak? pembatasan. Artinya kalau yang seperti itu tidak kita berikan. Oh, gitu. Ya, tapi kalau dia beli 2-3 Masih boni, wajar ya? masih wajar. Ya. Mungkin titipan dari Cuman temannya. yang perlu kita waspadai dia bolak-balik dia. Nah, 2-3 goni tapi bolak-balik ada balik. Jadi dapat 50 payung Pak kali. dia. Yang khawatirnya dikumpul dijual lagi. Dijual lagi, lagi ya. ya. takutnya Sebelahnya seperti gitu ya. itu. Ya sama-samalah kita mengawasi ya. Ada hal-hal yang seperti itu, masyarakat ya coba memberikan informasi kepada kita ya, agar kita berikan ya supaya adalah pengarahan kita, pengawasan lah terhadap masyarakat yang melakukan itu. Karena kita berharap ini Sumatera Utara ini dalam kondisi kondusif ya sampai dengan ya Idul Fitri lah. Mari kita menjaga stabilitas ekonomi dengan tidak melakukan ya jor-joran belanja dan menimbun ya, bahkan menjual kembali, mencari keuntungan. Nah, hal ini yang perlu kita waspadai bersama ya, tidak hanya pemerintah, juga kepada masyarakat juga bisa untuk melakukan pengawasan ya terhadap itu. Barangkali itu. Oke, Bang, baik. Mbak Abang mau ke Hasanah. Pak Arif dulu. Oke, Ya luar kan, biasa. Pak Arif, ini kemarin kita sempat di awal puasa kelangkaan telur. Ini telur ini ya kan. Mungkin Bulog punya Broiler. strategi khusus Pak untuk telur ini, karena telur ini juga sebagai pangan pilihan juga ya kan, yang sering diminati oleh masyarakat. Ini saya dengar sudah hampir 3.000 ya per butir di toko atau di kedai gitu ya. Mungkin bisa dijawab Pak untuk pengendaliannya. Iya. Ya saya kira kebutuhan telur tentu meningkat ya, apalagi nanti menjelang Lebaran. Buat Ya, kue, Pak. Ibu-ibu ini kan bikin kue. Itu bahan pokoknya itu ya. Ya, ini terkait dengan telur, ayam. Nah, ini kebetulan ada bantuan pemerintah juga nih, pakan, khususnya jagung ya. Nah, kami Sumatera Utara itu dapat alokasi 10 ribuan ton jagung untuk sekitar 26 peternak mandiri ya. Di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara yang tersebar di Binjai, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Lari Asahan. Ya. Nah, nanti kami juga komunikasikan ke asosiasi peternak bahwa ini sudah dapat jagung murah nih, cuma 5.000 di Bulog kan. Nah, jadi maksudnya ya jangan di momen ini dinaikkan. Nah, makanya nanti kita mungkin cek. Jangan sampai di peternak harganya standar saja, tapi di pedagang pasar ya naik. Ini Iya, kebanyakan seperti itu Pak dibilang Sumiko begitu. ya. Nah, kalau pedagang pasar naik, tugasnya lagi beliau. Kebanyakan seperti itu. Kebijakan dari dinas terkait ya. Kalau Bulog sendiri Pak ada menyediakan itu nggak telur murah?
Kami tidak ada stok sih. Tidak, ya. Tapi ya istilahnya kita jagung bantuan dari pemerintah melalui Bulog tadi ya kami akan himbau untuk peternak itu. Dari supaya- hilirnya lah ya. Iya, artinya biasa naik-naik itu kan kalau pakannya naik kan. Iya. Nah ini sudah dapat jagung murah ini. Kan naik, Jadi kemudian apa? transportasi Kalau bisa naik. jangan dinaikkan. Nah, yang penting ya seperti biasa aja lah yang berjalan selama ini apa harga. Jadi jangan menjelang Lebaran nanti ada fluktuasi naik signifikan gitu kan. Karena kemarin itu kan sudah terbantahkan berarti Pak Ustadz Miko, Pak Arief, katanya kan gara-gara bagi-bagi sembako kemarin menjelang pemilihan umum itu menyebabkan harga mahal. Ternyata tidak. Ternyata kita lihat sekarang ini menyebabkan harga Ambil mahal ya. war takjil. Bukan warnya tuh war dari apa ya, pasar murah ya. Enggak, ini war takjilnya ini. Karena kan bahan bakunya betul kan Pak? Iya. Dari beras, dari telur, Jagung, dari ini. iya. Wah, semakin ramai nih jualan takjil. Karena yang menyerbu takjil ini pun wah Sangat luar banyak, biasa. ya. Dan teman-teman kita yang berada di yang beragama Nasrani dan lain-lain pun juga ikut ternyata. Nah di sini nih menyebabkan konsumtif atau tingkat konsumtif. tinggi. Bagaimana Pak Ustadz Biko menanggapinya ini kan terus ini pasti nanti Meningkat sampai ya? mendekati raya ya kan. Apalagi udah nanti malam takbiran. Wah, Wah, itu udah lontongnya puncaknya ada, tuh. lontong Iya, pecel, lontong sayur, lontong padahal Segala macam sama-sama lontong lontong ya. ya kan. Gimana Pak? Coba ditanggapi Iya. Pak. Jadi memang kebutuhan di saat puasa ini dan Idul Fitri ini rata-rata harusnya puasa itu kebutuhan kita makin menurun, Menurun ya. ya. Karena Ini makan berkali-kali puasa, lipat ya. Makanya dikurangi ya. Ternyata tidak. Nah, ini jadi masalah ya. Masalah bagi siapa ini? Masalah bagi siapa ya? Nah, tentunya ya karena selera orang berpuasa pada saat ini itu berbeda dengan selera tidak berpuasa, ya. Semua mau dibeli gitu ya. Nah, kalau ya tadi Mbak Asana bilang semua dibeli gitu ya. Padahal Oh, kalau udah buka itu paling cuman beberapa aja. dua aja jenis Makan satu makanan udah. kita Udah berbuka kenyang ya. Udah kenyang. sudah kenyang, ya. Apalagi dengan ya kalau yang Muslim dengan baca Bismillah, ya kan, dengan doa, ya kan, itu langsung kenyang deh. Nggak kan dia milih yang lain-lain lagi, kan. Tapi yang dibeli Tetapi banyak. yang dibeli itu berjenis-jenis, bermacam-macam. Padahal itu tadi bahan bakunya dari tadi ada dari beras, ya, dan dari gulanya, jagung, gula, minyak. dan lain sebagainya. Nah ini kan menjadi kebutuhannya yang lebih harus disiapkan lebih baik, kan, lebih banyak, kan, dari yang biasa. Nah ini salah satu. Belum lagi nanti mau menghadapi Idul Fitri tadi kita buat kue, ya. Hampir semua masyarakat bikin kue, Iya, ya betul, kan? Pak, betul. Yang merayakan Idul Fitri. Bahkan yang enggak pun mungkin ikut-ikutan juga membeli kue. Ya. Benar-benar. Ya. Nah ini yang kita harapkan. Karena mereka senang banget itu kalau udah Idul Fitri itu kan banyak varian, ya kan? Wow, jadi ikutlah mereka itu kan Pak Iya, membeli itu. Nah inilah kondisi makanya harga itu Terus di up terus di atas. naik ya. Dan walaupun kita hadir, pemerintah hadir, namanya ini perayaan, ya, perayaan nasional, ya. Bagaimana ya masyarakat pada saat itu senang dan bahagia. Ya. Ya, Yang penting itu senang. dia, senang dan bahagia. Iya, senang. Apalagi Pada nanti- hari itu aja. Pada hari itu aja. Nextnya udah Nextnya udah lain lagi. Besoknya udah beda lagi ya, Udah udah beda cerita lagi. lagi. Soalnya ya. harus Aduh. dibayar Oh, gitu iya. ya, cicilan dan lain-lain. Tapi benar memang, apalagi Pak Arief nanti pada saat diluncurkannya mungkin beberapa BUMN mulai mengeluarkan yang namanya tunjangan hari raya ya kan. THR ya. Di sini mungkin orang Pak Arief bakalan kerepotan lah ini kok semakin ini gitu ya kan. Banyak gitu ya. Tapi saya kira jual jajanan kue-kue ya, ini kan setahun sekali. Jadi semarak itu juga menyemarakkan Ramadan, Tradisinya tradisi sebenarnya ya. ya. heeh. Jadi biar yang pengrajin kue juga ya Semakin semangat gitu ya. KM. Jadi enggak apa-apa, saya kira itu. kita semarakkan aja belanja kue. Kita Yang belanja penting kue. stok tersedia Yang penting stok tersedia. Itu tergantung dari perumbuloknya Iya sendiri dari ya. Bulog sendiri. dan harganya terjangkau, Terjangkau, ya. dijaga.
ya tidak ikut-ikutan menaikkan. Nanti Bulog yang naik kan ya kan? Karena lihat jenis kue memang tergoda, wah mau beli ini, beli ini, beli ini. Begitu buka makan satu, wah dia Sudah kenyang Pak ya, minum 1 gelas air. Iya. Sudah enek kita ya kan. Seperti itu. Baik Pak Arif, mungkin pertanyaan dari saya kembali mengenai tadi kan telur. Nah, ini ada lagi ayamnya nih ya kan, dagingnya ini ya kan. Kan memang saya lihat sendiri karena belanja kebetulan Pak Arif. Jadi ketahuan dia ya kan. Kepala rumah tangga yang baik nih. Memang ayamnya nggak terlalu kali mendapatkan dampak untuk kenaikan. Cuman telurnya tadi lah ya kan. Nah mungkin apakah bisa mungkin saja seperti Lebaran tahun lalu dikondisikan ini Pak harga Tahun ini gitu. ayam ini gitu ya kan. Nah, supaya paling tidak ya nggak bisa beli daging sapi, masyarakat bisa beli daging ayam, Boleh tanggapin alternatif, Pak. ya. Iya, ya saya kira nanti kami koordinasi secara dengan stakeholder terkait semua, terutama yang ininya sebenarnya dinas peternakan, Iya, betul, Pak. kontrolnya ya. Kalau kami tadi itu cuma Menyediakan himbauan, pangan. karena kami ada bantu jagung murah ini, jadi ya himbau lah ini peternak ya, kalau bisa jangan dinaikkan harga telur, karena apa? Istilahnya sudah dapat jagung murah kan. Nah, tapi kalau dari sisi pengawasan nanti mungkin dinas teknis terkait, dalam hal ini dinas peternakan. Ya nanti tim TPD nanti ya bersama-sama Ya, semua sama. stakeholder terkait Kalau udah terlalu di atas. akan mengawal bersama-sama. Wih, sedap nih. Ini yang kita tunggu ya. Iya, Sumut ini memang betul-betul ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, betul Pak ya. Yang lain kekeringan ya kan. Kita tiba-tiba tadi udah hujan aja. Udah banjir aja ya Pak ya tadi ya kan. Pokoknya yang puasa makin semangat juga nih menyambut untuk berbuka. Menyambut untuk berbuka. Baik, terkait dari pasar murah ini, apakah ada program lain yang dari kebijakan dari Dinas Perindak Iya, untuk, Pak, untuk menjaga tentunya inilah. menjaga dari laju inflasi dan juga kestabilan harga, Pak? Ya, ini memang program andalan kita pasar murah. Ini paling inilah ya. Iya. Paling jagoan ini ya. Jagoan. Iya. Memang dampaknya tidak langsung pengendalian inflasi, ya. Tetapi dengan kita lakukan ini secara berkala, frekuensinya kita tingkatkan, yaitu tadi sampai saat ini kita masih dalam 10 besar menjaga inflasi di tingkat nasional. Masya Allah. Ya, Sumatera Utara. Jadi kita dari inflasi nasional itu 2,7 ya Pak Arif ya. Kita 2,5. Wah, beda Ya, 0,2 masih- tapi masih udah di bawah lumayan. nasional. Masih di bawah Nasional, nasional. Jadi 10 besar itu kita termasuk salah satu Sumatera besar Utara. terendah. Inflasi. Inflasi. Nah, inilah semua stakeholder bergerak, ya. Bahkan ya stakeholder masuk pelaku usaha, Ya. distributor, produsen, Produsen, ya. sama-sama tidak, artinya menjaga kondusivitas, ya. Ya, kalaupun ada spekulan-spekulan mengangkat harga itu, ya itu yang perlu kita jaga, ya. Kita himbau jangan sampai ini terjadi, apalagi terutama penimbunan. Ih, Di saat-saat kita mau HBKN ini, ya jangan itu yang terjadi. Nanti kita tim TPID bersama Satgas Pangan terus memantau dan terus melakukan sidak, ya sidak ke dan pasar-pasar, monitoring. Tadi monitoring kita sudah setiap hari kita lakukan. dan itu apa Pak ya dilaporkan online langsung Pak? Iya, kita laporkan secara online dan bisa diakses ya untuk itu harga-harga itu. Dan begitu harga sudah tidak terjangkau, maka kita lakukan sidak. Ini pasti ada sesuatu. Ya, sidak-sidak ini ya bukan berarti kita mau menangkap ataupun kita mau melihat indikasi apa ini yang terjadi. Untuk menyimpulkan Fenomena sesuatu apa yang masalah. terjadi untuk tadi mengambil kebijakan, apa yang harus kita lakukan terhadap komoditas yang melanggar aturan. Ya, inilah kehadiran TPID tadi, tim pengendali inflasi daerah, ya. Terus kita karena kita punya tergabung dalam WA group kita ada, ya. Bahkan tadi kita rapat di BI membentuk lagi WAG untuk TPID khusus lagi. Memang konsentrasi penuh Pak. Konsentrasi penuh karena Pak Gubernur nggak mau dia
kita ini Sumatera Utara ada di atas nasional inflasinya. Oh, terus di bawah Nah, terus ya. kita harus menjaga. Bahkan beliau punya komitmen kalau bisa saya sebagai pahlawan jagung nasional. Wih. Nah, itu komitmen Pak Baik, Pak Gubernur. Syanmiko, kita tahan dulu karena kita mau break dulu nih ya kan. Mari kita dengarkan lagu dari Follow Band, Singkong dan Keju. Silakan. Baik pemirsa, kembali lagi Marco Hambur segmen ketiga ya. Ini kita tanya mungkin mengenai program-programnya Disperindak Sumatera Utara, mungkin nanti setelah pasca dari HBKN ini ya. Iya, iya benar. Ramadan, jangan sampai nanti pula habis Ramadan terkendali aman, habis Lebaran Baru ya kan? pusing kepala. Pusing kepala, langka pula barangnya ya kan Pak. itu. Dan beberapa produsen-produsen ini kan harus juga diperhatikan, jangan sampai produsen juga ini barang-barangnya malah menumpuk di satu tempat, satu titik. Nah mungkin dari Disperindak Pak Syanmiko ada program nggak untuk mengarah kepada sana, ya untuk mengcover nih para produsen-produsen kita mungkin supaya barang-barangnya jangan sampai tidak laku atau mengendap di satu tempat. Silakan Pak. Ya, jadi kita juga ada program ya, yaitu pasar lelang komoditas. Jadi ini kita mempertemukan para petani di satu wilayah kabupaten dengan pedagang seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Oke. Ya, kita pakai sistem hybrid ya, pakai Zoom ya bagi para pedagang kita yang ada di luar negeri. Kita berikan akses Zoom dengan yang ada di luar pulau ya. Bahkan antar provinsi bisa menggunakan Zoom meeting. Berarti lelangnya Langsung di di situ. ini ya, Seperti ini misalnya secara kita terbuka. siapkan komoditas kita, cabai, gula ya dan lain sebagainya, termasuk beras, telur ya. Di situ kita lelang. Nah, dan begitu kita lelang sudah hadir para pembeli ya, pedagang. Pedagang itu bisa kita datangkan dari lokal daerah itu atau dari kabupaten sekelilingnya maupun provinsi. Bahkan tadi sudah kita informasikan sampai ke mancanegara. Ya, kita informasikan melalui kalau atasnya perdagangan atau ITPC ya maupun KBRI kita yang ada di luar negeri. Nah, jadi kita buka lelang di situ, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengangkat harga petani. Ya, jangan sampai komoditas hasil petani itu tidak laku, tidak terbeli. Ya, kadang-kadang ya di satu wilayah kabupaten itu panen jahe misalnya. Ya, karena tidak dapat informasi, akses informasi baik Menumpuk di tuh di situ ya. akhirnya jahe itu sayang sekali tidak terbeli. Padahal di tempat Padahal yang butuh. di provinsi lain atau negara lain membutuhkan jahe. Bahkan bisa diekspor ya kalau terjadi transaksi dagang pada saat dilelang. Nah, tentunya di situ si petani sudah harus menyampaikan informasi tentang produk itu, komoditi itu apa saja yang dikandung oleh komoditi itu. Ya, misalnya kadar airnya, kualitasnya, harganya. Oh detail Pak ya berarti. Detail ya. disampaikan dalam pada saat pasar lelang komoditas itu spesifikasi daripada komoditi. Nah, begitu kita sampaikan ada juru lelangnya nanti, ya. Ada pakai juru lelang. Menarik Kita ya. lelang hari ini apa? Beras misalnya ya, beras Itemnya apa lokal, aja gitu. ledong misalnya ya. Ledong. Harganya sekian. Jumlah tonasenya 10 ton misalnya ya yang tersedia. Nah, ini sampelnya, produknya. Jadi di situ sudah dijelaskan semua spesifikasi daripada produk beras itu. Sampai kepada harga yang terendah pada saat itu, harga petani. Ya. Jadi di harga petani itu dia jual ya katakanlah terendahnya 11.000 atau 12.000.
12.000 per kilo. Ada nggak yang mau beli di atas itu? Itu naik terus, naik sampai putus harga, tidak ada lagi yang membeli, udah Deal. jatuh lah, Langsung deal jatuh di ya. situ. Seperti itu, seperti lelang-lelang biasa Ya, memang pada pada umumnya. lebih hybrid. Jadi Nah. nggak hadir pun Zoom-nya pengusahanya Tetap jalan ya. bisa, ya kan? Seperti Oke, itu. ini udah berjalan udah berapa lama Pak? Sudah ini sebenarnya ini dari 2012 ya, Oh, tapi sempat terhenti. Ya, apalagi pada saat pandemi kemarin Ya, ya, benar. tidak bisa bertemu antara pedagang sama tak bisa tatap petani. muka ya. Nah, ini udah 3 tahun ini 2021 udah jalan, 2022, 2023 dan 2024. Wah. Memang anggaran kita tidak banyak, jadi kita hanya setiap tahun tuh bisa melaksanakan di 3 kabupaten. Apa aja itu Pak? Iya, boleh Nah, disebutkan kabupatennya nanti yang pertama ini nanti kita laksanakan di Simalungun, ya, di Tapanuli Selatan, dan di Toba atau Taput antara 2. Pak. Kenapa alasan di sana tuh Pak memilih lokasinya? Iya, di sana tentunya ada komoditi yang Boleh jual ya, Pak ya? tersedia, ya, komoditi yang tersedia. Ada kemarin di Simalungun ada 11 jenis komoditi yang dilelang, Tuh, ya 11 jenis. cabai, bawang. Macam-macam. Di Tapsel pun begitu, ya, di Taput juga begitu. Nah, jadi dan kita berkoordinasi dengan dinas tempat, dinas perdagangan dan pertaniannya, ya, artinya pertanian di sana dengan perdagangan di sana kita suruh mereka melakukan koordinasi kapan panen raya di kabupaten itu, ya. Kalau mereka bilang di bulan 5, bulan 5 kita laksanakan. Gitu. Oh, Berarti sudah sudah ada diprediksi diskusi. jauh-jauh hari. Iya, jadi kita udah kontak dulu, ya, baru kita tentukan tanggalnya, waktunya, kapan yang harus kita laksanakan. Jadi nanti tetap biasanya kami informasikan juga ke TPRI, ya, iya. Untuk seperti media yang liputannya. tahun lalu, ya. Tahun lalu kita liput Bahkan ya Pak saya, ya? diliput, saya sampaikan bahwasanya besok kita melaksanakan pasar lelang komoditi di Tapanuli Utara. Bisa Gitu. online kok ya kan? Jadi kalau perlu tahu pada saat itu Iya. langsung aja lihat zoomnya ya kan? Kalau Hasanah perlu cabai misalnya, Oke. bisa nawar langsung. Ada Langsung jeruk ya juga, ke ya. penjualnya ya Pak ya? Iya, di situ kan tersedia kan, ada sampelnya di situ. Nah, sampelnya itu tidak boleh lari daripada yang dia bilang 10 ton misalnya, yang dia bawa kan cuma 1 kilo, ya, untuk Ya, dijadikan dilihat, sampel, tampilkan ya. Contohnya itu, dan inilah yang diperiksa oleh teman-teman kita di perdagangan di daerah, ya, agar jangan membeli kucing dalam karung, Benar. ya, Menghindari nih Pak ya? menghindari. Nanti Jadi dia ditunjukin bagus ya Pak Arif ya Ah, kan? di- Rupanya. Iya, Ternyata rupanya tidak. barangnya yang ini nggak bagus gitu ya Pak? makanya Bagus ya. iya, saya kasih tahu Mas Sana kalau mau beli itu tadi, artinya kalau yang sudah kita siapkan di dalam Sampel? sampel yang sudah kita siapkan di pasar lelang komoditas itu, artinya sudah terverifikasi, Oh begitu. ya, artinya sesuai dengan jumlah yang ada di gudangnya. Oke. Jadi kalau dia bilang ada 2 ton, ya 2 ton itu tidak boleh lari daripada sampel itu. Gitu. Kenapa? Harganya udah ditentukan, Iya. ya, udah ditetapkannya, dia dengan harga rendah itu dia sudah beruntung sebenarnya, ya, petaninya. Nah itu pun dinaikkan lagi kan, Karena kan lelang. Tawar lagi, naik Tawar lagi. naik lagi sampai nilai Harga yang tertinggi. deal ya? Sudah tidak ada lagi yang menawar ya? Udah nggak ada lagi yang menawar. Jadi Hasanah kalau mau nawarnya nawar-nawar yang terakhir. Iya, biar langsung deal ya. Mahal dong. Nawar terakhir Tertinggi kan? ya? Iya tertinggi. Jadi mahal dia. Pernah kejadian Haha. ada ubi jual ubi, ya, ubi dia buka harga 2.000 pertama di Tapsel ini. Terakhir boleh nggak diturunkan? Boleh diturunkan. Jadi berapa? 1.500. Ya, itu pun nggak ada yang mau lagi. Jadi harga berapa? Turunkan lagi jadi 1.250
per kilo. Oh, malah turun ya Pak? Turun lagi? Enggak, ya dia buka harga Oh segitu. dia buka harga, oh, Nah, ya. itu pun dibuka ke forum, nggak ada yang nawar. Iya, karena nggak sesuai. Kalau tidak nawar, dia Diturunkan. Ya turunkan. Nah, tapi tergantung si petaninya. Kalau mau, Bersedia dia nggak Ketimbang rugi dengan ya harga dia itu. pasti bertahan ya Pak ya. di Iya, harga kalau segitu ya? kalau rugi dia pasti bertahan. Ya. Nah, tapi kalau ada yang mau, dia hitung-hitungan juga daripada busuk barangnya di Iyalah, gudangnya. betul. Ya akhirnya dilepas, Jual murah. dijual. Ya, paling pasti sudah ada untung. Iya, ini Walaupun luar tipis. biasa sekali ya ya. kan? Jadi tidak hanya dinaikkan, tapi dia petaninya Bisa- kalau nggak laku dia dengan harga APP dia, turunkannya. Nah, sampai dia batas ya kemampuan dia untuk menjual. Kayak ojek online ya gitu. Kalau ongkosnya nggak sesuai turunin. Turunin ya, nggak bisa. Yang ada yang dinaikkan. Nah, Ini- Pak Arif, ini kami mungkin berada di ujung acara, ya kan? Jadi tak sempat lah kami berikan pertanyaan terakhir untuk pada Pak Arif. Mungkin kita berikan kesempatan untuk closing statement lah. Dari Pesan Pak yang Arif pengen sendiri. disampaikan kepada Ya, pemirsa kepada terkait dari masyarakat. menjaga harga lewat operasi pasar murah ini Pak. Silakan. Silakan Pak. Ya, baik, makasih. Yang pertama, masyarakat tidak perlu khawatir ya. Saya kira perlu tenang aja menghadapi Lebaran nanti. Khususnya beras, stok kita cukup. Ini ada penambahan terus. Dan ya katakan pasar murah nanti bersama Disperindak maupun Dinas Ketahanan Pangan tetap jalan. Dan para pedagang juga ya saya kira tidak usah menimbun karena momen pasarnya mepet aja nih sampai Lebaran. Habis Lebaran kan normal. Normal kembali. Nah ini momen jadi dibuka aja semua. Begitu juga para masyarakat konsumen belanja secukupnya. Tidak usah katakan sekarang berapa hari lagi? Katakan 20 hari lagi Lebaran. Sekali belanja untuk 20 hari ke depan. Nah, ini sama. Semua kalau polanya seperti memborong itu kan nanti malah panik buying. Panik buying ya. Jadi belanja normal aja. Kebutuhan paling 1-2 hari ya. Sehingga tetap berjalan normal saja semua sampai dengan Lebaran nantinya. Ya saya kira itu. Iya, karena tentunya juga persediaan dari Perumbulok juga sudah surplus gitu ya, Ya, Pak ya. cukup. Maksimal ya kan. Cukup lah kita bilang. Silakan Pak Sudmiko. Ya. Himbauannya mungkin. Jadi kepada pemerintah daerah, khususnya kepala-kepala desa, ya bisa melaksanakan pasar murah mandiri, ya tidak harus dari dinas perindak, ya karena cukup membuat satu surat kepada Bulog misalnya, ya. Nah, nanti Bulog ya dinas itu menembuskan ke kita dan kita juga tetap kerjasama sama Bulog ya untuk melaksanakan pasar murah. Jadi silahkan saja, kami kan sulit menjangkau seluruh daerah wilayah Provinsi Sumatera Utara ya karena kita ada di kantornya di Medan. Nah, jadi himbauan kami kepada kabupaten kota, desa-desa yang belum melaksanakan pasar murah, Pemdanya bisa melaksanakan pasar murah dengan ketentuan tadi kerjasama dengan dinas-dinas kita yang ada di provinsi ya karena kita bisa kerjasama dengan produsen maupun distributor yang ada di Medan. Jadi keterjangkauan harga itu sangat memungkinkan kalau bekerja sama dengan Dinas Perindak Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Pak Sudmiko. Luar biasa. Terima kasih Pak Arif ya Baik, sudah terima hadir. kasih ya. Bolak-balik kami undang ya kan. Karena Tapi memang tetap bersedia. Iya, Ini yang kita dan hadir apresiasi datang. luar biasa Siap, nih ya. siap. luar biasa. Baik pemirsa, mungkin inilah akhir markobar kita hari ini ya kan mengenai menjaga harga lewat operasi pasar murah. Jadi nanti kalau ada operasi pasar langsung aja datengin, beli secukupnya Pak ya. Beli secukupnya. Jangan banyak-banyak berlebihan kali beli. ya. Iya, jangan nanti dibeli semua terus buka sebelahnya lagi gede. Sama aja saingan Bulog jadinya. Banding ya kan? harga ya kan? Iya, nah saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Nur Hasanah, sampai bertemu di acara Markobar selanjutnya. Dadah. Baik, terima kasih. Silakan.